Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan saya Ibu Tasrina. Kita akan memulai pelajaran kita hari ini dengan tema bersyukur bukan sekedar pasrah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, tentunya kita akan mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih setiamu senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, saat ini kami akan memulai pelajaran kami. Pimpin kami, mampukan kami untuk memahami akan pelajaran kami hari ini, terlebih firman-Mu yang akan kami pelajari, semoga kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkenanlah Engkau memberkati kami semua ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami hanya berharap kepadamu saja. Ini doa ungkapan syukur kami, demi Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan kita hari ini untuk melandasi akan tema pelajaran kita terambil dari 2 Korintus 4 ayat 15 sampai 18. Firman Tuhan menyatakan, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian bersyukur bukan sekedar pasrah. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara pengertian bersyukur sebagai suatu tindakan aktif. Yang ketiga, peserta didik dapat mempraktekkan bersyukur sebagai tindakan aktif serta mempengaruhi orang lain untuk bersyukur. Baik, adik-adik, bersyukur bukanlah sekedar bersikap pasif ya, atau bukan pasrah menerima apa adanya, atau tidak bisa menyikapi secara berbeda. Bersyukur adalah tindakan aktif, harus diupayakan, sehingga diperlukan semangat untuk melakukannya. Nah, sebelum kita jauh memahami akan tema pelajaran kita hari ini, kita akan menyimak cerita tentang burung kutub yang gagal terbang. Ceritanya seperti ini. Ada sekumpulan burung yang mandiri mencari tempat untuk ditinggali. Pada saat udara mulai dingin dan salju mulai turun di sekitar kutub utara, kumpulan burung akan pindah ke arah kutub selatan. Di kutub selatan sedang terjadi musim panas. Demikian pula sebaliknya, ketika di kutub selatan udara mulai dingin, kumpulan burung ini akan kembali ke arah utara yang sedang mengalami musim panas. Namun dalam perjalanan mereka mengalami kelelahan. Pimpinan dari kumpulan burung memutuskan agar mereka beristirahat sejenak di area yang memiliki danau dengan ikan-ikan yang segar. Setelah beberapa hari, pimpinannya mengajak untuk melanjutkan perjalanan ke kutub selatan. Namun salah satu burung, karena ia merasa nyaman dengan suasana yang ada, mengusulkan untuk menunda keberangkatan. Dia mengatakan, biarlah kita istirahat dulu sampai betul-betul kelelahan kita hilang, baru kita lanjutkan perjalanan panjang hari ini. Usul ini diterima dan kumpulan burung itu bertahan selama beberapa hari. Ketika pimpinan mengajak kumpulan untuk melanjutkan perjalanan karena udara semakin terasa dingin, kembali si burung mengusulkan untuk bertahan dulu beberapa hari. Tetapi pimpinan burung tetap ingin melanjutkan perjalanan.
Nah, dari pengalamannya, ia tahu bahwa beberapa hari lagi udara dingin akan diserati salju, sehingga akan membuat perjalanan menjadi semakin sulit ditempuh. Namun si burung tetap bertahan tinggal di sekitar danau dengan alasan ingin memulihkan kelelahannya. Akhirnya mereka berpisah dan kumpulan burung melanjutkan perjalanan meninggalkan si burung yang tetap bertahan. Si burung sangat menikmati berada di tempat nyaman di mana ikan sangat mudah diperoleh. Tanpa ia sadari, tubuhnya sangat gemuk karena sudah berminggu-minggu tidak terbang dan juga ia makan begitu banyak ikan. Apa yang kemudian terjadi? Udara semakin dingin dan air danau pun semakin terasa dingin. Ikan-ikan menyelam jauh ke dasar danau menghindari air di permukaan yang dingin. Si burung kini sulit mendapatkan ikan, dan ia pun merasakan dinginnya udara. Kini ia memutuskan untuk terbang menuju ke arah kutub selatan. Tetapi ketika ia mencoba terbang, ternyata ia tidak sanggup untuk terbang tinggi. Tubuhnya yang menjadi gemuk sulit terbang tinggi. Ia mencoba lagi tetapi tetap tidak berhasil. Setelah beberapa hari, tubuhnya mulai kurus karena tidak ada makanan yang bisa disantap. Walaupun begitu, ia tetap tidak bisa terbang karena kini ia menjadi lemah dan akhirnya burung tersebut mati. Nah, cerita ini mengajarkan bahwa kehidupan nyaman belum tentu memberikan akhir yang membahagiakan. Apa definisi dan penerapan dari bersyukur bukan sekedar pasrah? Bersyukur bukan sekedar pasrah artinya kita bersyukur dalam segala keadaan. Namun bukan berarti kita pasrah dengan keadaan tersebut, melainkan kita tetap memiliki harapan terhadap pembebasan dari Tuhan. Kita menyadari bahwa Allah tetap bekerja dalam situasi sesulit apapun. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Contohnya ketika kita membutuhkan sesuatu, kita menyampaikannya lewat doa kepada Tuhan. Namun, doa tersebut belum tentu dikabulkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan menyiapkan pertolongan tepat pada waktunya. Nah, 5 hal yang mendorong semangat untuk bersyukur. Yang pertama yaitu bersyukur untuk karunia Allah yang paling penting, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib, menghapuskan dosa kita dan memberi jaminan hidup kekal. Yang kedua, mengingat apa yang Allah sudah lakukan untuk kita, memberikan orang tua, memberikan kesempatan bersekolah, memberikan kesehatan, kesempatan untuk hidup di negara Indonesia yang sangat indah dan subur ini. Yang ketiga, Tuhan memberikan manusia kemampuan untuk berpikir dan belajar dari kesalahan, sehingga kita tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama. Yang keempat, Allah mengizinkan kita untuk menjalani suka duka, pahit manis, karena Allah sedang membentuk kita untuk menjadi pribadi yang tangguh, bukan pribadi yang cengeng atau mudah menyerah. Yang kelima, hal yang mendorong semangat kita untuk bersyukur yaitu ketika Allah berbuat kebaikan, Ia berpikir untuk semua yang ada di dunia ini, bukan hanya untuk suatu negara saja atau satu suku bangsa tertentu saja, tetapi semua umat manusia. Nah, tiba saatnya anak-anak akan melakukan tugas mandiri. Tugas mandirinya apa? Yang pertama yaitu tuliskan 4 ciri sikap bersyukur sebagai tindakan aktif. Kemudian berikutnya anak-anak akan menuliskan 4 ciri bersyukur sebagai sikap pasrah. Pastinya jika anak-anak menyimak materi kita dari awal tadi, pasti anak-anak bisa menjawab dan mengerjakan tugas ini. Tugas yang berikutnya adalah
Tuliskan refleksi yang mencerminkan hidup bersyukur sebagai remaja Kristen. Anak-anak bisa membuatnya dalam bentuk puisi atau dalam bentuk gambar, karena ini akan menjadi nilai keterampilan. Nah, materi kita udah selesai nih. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberikan waktu yang indah bagi kami. Saat ini kami sudah belajar bersama tentang bersyukur bukan sekedar pasrah. Semoga apa yang boleh kami pelajari hari ini, boleh kami berlakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami selanjutnya Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kami untuk melanjutkan kehidupan kami. Ini doa syukur kami Tuhan, demi Kristus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada materi pelajaran berikutnya. Tuhan.